Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan menanggapi video berikut ini. Sambil kita bernyanyi, saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Havenu Shalom Alehem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri. Karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu, Havenu Shalom ya. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Pertama, yang perlu saya tanggapi dari video barusan adalah mengenai salam teman-teman. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran, salam yang tertulis dalam Al-Quran ini berbentuk salam seperti itu, pengucapannya. Jadi kisahnya ada dalam surat Az-Zariyat yang berbunyi idza khalu alaihi faqalu salama qala salam. Jadi di situ menceritakan bahwa ketika para tamu mau masuk ke tempatnya Nabi Ibrahim, mereka terlebih dahulu mengucapkan salam dengan kata salam gitu. Lalu Nabi Ibrahim juga menjawab salam. Nah, bentuk salam yang seperti inilah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dan juga salam yang seperti ini yang berlaku pada zamannya Nabi Ibrahim, teman-teman. Kemudian seiring berjalannya waktu sampai kita pada zamannya Nabi Muhammad, di mana beliau adalah penyempurna ajaran para nabi terdahulu, Nabi Muhammad juga memiliki beberapa versi dalam mengucapkan salam. Yang pertama, Assalamualaikum. Nah, kalau kita mengucapkan Assalamualaikum, maka kita akan mendapatkan 10 pahala. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita akan mendapatkan 20 pahala. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendapatkan 30 pahala. Ada juga yang 40 pahala, teman-teman, yang versi lengkapnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nah, kemudian untuk jawaban salamnya, yang versi lengkapnya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Nah, yang perlu digarisbawahi, tambahan waridwanuh ini hanya ada dalam pengucapan ketika menjawab salam. Jadi ketika uluk salamnya atau memulai salamnya ya, ini tidak ada penambahan waridwanuh dalam hadis. Nah, sebenarnya saya juga sering mendengar orang-orang yang mengucapkan salam dengan tambahan ta'ala. Ya kan, kayak Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, sebenarnya ta'ala ini tidak ada dalam hadis, teman-teman. Apalagi yang menggunakan wawu. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala. Nah, wa ta'ala ini selain tidak ada dalam hadis, bahkan dalam ilmu nahwunya pun juga salah, teman-teman. Jadi kita gunakanlah apa yang ada dalam hadis saja ya. Terus kita kembali lagi ke video tadi. Yakni menurut kabarnya, Tuan Zaitun ini sebenarnya diminta untuk berdoa. Doa awal tahun atau akhir tahun, yang jelasnya saya kurang tahu. Yang jelas beliau ini dalam video itu bernyanyi atau menyanyikan lagu Havenu Shalom Alehem, yang mana lagu tersebut entah sejak kapan sudah diklaim bahwa lagu ini adalah bentuk salam dalam ajaran agama Yahudi. Nah, pada intinya Tuan Zaitun ini berdoa menggunakan atribut yang memang diberlakukan oleh agama lain, ya kan. Nah,
hal ini atau sikap ini adalah sikap yang menyimpang dari syariat kita, teman-teman. Dalam Al-Quran ada cuplikan ayat begini, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan ra'ina, akan tetapi ucapkanlah unzurna. Nah, kenapa kita tidak boleh mengucapkan ra'ina? Karena ra'ina ini adalah sebuah kata yang biasa akan dipakai oleh orang Yahudi ketika mereka menilai sesuatu yang dianggap minus. Jadi ketika mereka menilai sesuatu yang dianggap minus, mereka akan mengatakan ra'ina wasma minna. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kebiasaan atau atribut agama lain, atribut orang Yahudi atau agama lain yang biasa semacam obrolan santai gitu, teman-teman. Ini kita sudah dilarang oleh Allah untuk mengucapkannya. Apalagi hal-hal yang memiliki nilai sakral dalam agama tersebut. Seperti contoh lagu Hafenu Shalom tadi. Nah, saya jadi teringat akan sebuah hadis yang berbunyi, kama la yujtana minasyauqi al-ainab kadzalika la yunazzalu al-fujjaru manazilal abror, yang artinya kurang lebih seperti ini, sebagaimana anggur tidak dipanen dari sebuah duri, begitu juga orang-orang yang menyimpang tidak akan dikumpulkan atau dipindahkan kepada tempatnya orang-orang yang baik. Maka silahkan pilih jalan mana yang mau kalian tempuh, maka di jalan yang kalian tempuh itulah kalian akan dikumpulkan dengan para penghuninya. Hadis ini semana dengan hadis yang berbunyi, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang memang berniat untuk menyerupai suatu kaum, ya maka ia juga termasuk dari bagian kaum tersebut. Nah, kalau dalam video tadi, teman-teman, menurut info, Tuan Zaitun ini menyanyikan lagu Hafenu Shalom tersebut karena memang memiliki misi supaya go internasional. Nah, dengan demikian bisa kita pahami kalau Tuan Zaitun ini memiliki niat, memang berniat untuk serupa dengan agama lain, ya. Sebagai contoh lain, kayak misal preman atau seorang pembunuh gitu. Mereka ini sengaja untuk memakai atribut yang digunakan oleh orang alim, kayak pakai gamis, ya, pakai baju juga, kemudian lisannya selalu berzikir. Nah, secara otomatis orang-orang akan memberi cap kepada mereka bahwa mereka adalah orang yang berilmu. Begitu juga sebaliknya, kalau semisal orang alim atau orang yang mengaku dirinya sebagai syekh, kemudian mereka ini memakai atribut yang digunakan oleh orang-orang yang menyimpang atau orang bodoh, ya orang lain pun akan memberi cap kepada mereka bahwa mereka adalah orang yang bodoh sekalipun mereka adalah orang yang memiliki ilmu. Nah, sebagai penutup, ada pepatah yang mengatakan, uktub ahsana ma tasma wafat ahsana ma taktub. Yakni tulislah hal terbaik dari apa yang kalian dengar dan hafalkanlah hal yang paling baik dari apa yang kalian tulis. Nah, dari sini semoga kita semua diberi kepandaian dalam memilih dan juga memilah ucapan ataupun perbuatan kita supaya terhindar dari hal-hal yang melanggar syariat agama kita masing-masing. Oke, sampai jumpa teman-teman.